Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas dari pembahasan kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Fawaidul Fawaid. Jadi Imam Ibnu Qayyim punya buku hampir mirip, satu Al-Fawaid, satu lagi Fawaidul Fawaid. Isinya juga hampir mirip tapi ada perbedaannya. Yang kita baca adalah Fawaidul Fawaid, faedah dari faedah, intisari dari faedah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang keikhlasan. Yang kesimpulannya ikhlas itu lillahi, fillahi, billah. Karena Allah, di jalan Allah, dengan pertolongan Allah. Ini kita bahas kemarin. Melakukannya karena Allah, dengan cara yang Allah ridhoi, memohon pertolongan Allah untuk bisa melakukannya. Itu dikatakan ikhlas. Kalau dia melakukannya karena Allah, tapi dengan cara yang tidak Allah ridhoi, maka dia tidak bisa dikatakan ikhlas. Atau kalau dia melakukannya dengan cara yang Allah ridhoi, tetapi tujuannya bukan karena Allah, maka itu bukan ikhlas. Agar bisa tergabung tujuan yang benar dan cara yang benar, maka kita butuh pertolongan Allah, billah. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Semua milik Allah, semua kembali kepada Allah, maka kita harus menjadikan Allah tujuan kita. Pertemuan sekarang kita akan bahas, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, rahatul qalbi wal badani fi ta'atillah. Ketentraman hati dan badan itu ada pada taat kepada Allah. Jadi intinya kalau kita taat kepada Allah, tentram. Jangan kita berpikir tentram berarti nggak ada masalah sama sekali. Tentram berarti kita nggak mendapatkan ujian, bukan. Kalau kita masih hidup, lalu kita berangan-angan nggak dapatkan ujian, itu yang menyebabkan kita susah. Karena kita berangan-angan sesuatu yang nggak mungkin dihadapi orang hidup. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Karena Allah sudah mengatakan pasti kami akan uji kalian. Ujian itu ada. Tetapi orang yang mendekat diri kepada Allah, bukan ujiannya yang Allah hilangkan, tapi Allah berikan dia kemampuan untuk menghadapi ujian. Sehingga mungkin orang lain menganggap ujian itu berat, tetapi dia yang telah ditolong oleh Allah menganggap ujian itu mampu dihadapi. Dan ini hidup. Hidup itu pasti ada ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata, apa lanjutannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kalian hidup dan mati. Liyabluwakum,
Lam di sini lamu ta'lil dalam bahasa Arab. Agar Allah menguji kalian. Jadi hidup dan mati itu ujian sudah. Untuk apa ujiannya? Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang terbaik menghadapi ujian itu? Sikap kalian gimana ketika ujian itu ada? Jadi nggak mungkin ujian nggak ada. Ujian ada, tapi bagaimana bersikap ketika ada ujian tadi? Mobil ditabrak orang. Ada ujian. Jangan bilang, Ustadz saya kok udah baca doa keluar rumah, tapi kok masih ditabrak juga mobil saya. Tabraknya bagaimana? Lecet Ustaz. Iya, mungkin kalau kau nggak baca doa keluar rumah, engkaunya yang lecet, bukan mobilnya yang lecet. Ketika mobilnya yang lecet, apa yang kau hadapi? Ujian Ustaz. Bagaimana sikapmu? Marah Ustaz, saya tinju tuh orang yang ngelecetin mobil saya, kau nggak lulus ujian. Tapi panas Ustaz, marah saya. Coba kalau orang zikir kepada Allah. Ketika mobilnya lecet ditabrak orang, kecewa ada. Tapi Allah akan berikan ketentraman dalam diri dia. Akhirnya sikap dia juga baik. Sikap dia benar, kecewa ada. Berat benar, tapi terbimbing sikap dia. Sama-sama dapat masalah, tapi yang satu dibimbing, yang satu tidak dibimbing oleh Allah. Ini yang kita inginkan. Rohatul qalbi wal badani fi ta'atillah. Ketentraman, ketenangan, rileksnya jiwa, roha itu rileks, itu ada pada ketaatan kepada Allah. Jadi nggak sumbu pendek dia. Allah kasih sumbunya agak panjang sedikit. Kenapa? Jiwanya Allah tenangkan. Tapi kalau jiwanya Allah sempitkan, sempit. Kalau sesuatu yang sempit itu dipenuhi dengan sesuatu yang lain, mudah meledak karena sempit. Tapi kalau dia dilapangkan oleh Allah, dilapangkan dadanya, dilapangkan pikirannya, dilapangkan kesabarannya, ya tahammal, mampu dia memikulnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, tahta hada sirrun azimun min asrari tauhid. Di balik rahasia yang agung dari rahasia-rahasia tauhid, wa huwa annal qalba la yastakirru wa la yatma'in wa la yaskun. Bahwasannya hati tidak akan tenang, tidak akan tentram, tidak akan damai kecuali wusulu ilaih. Hati itu menuju Allah. Wa kullama siwahu mimma yuhibbu wa yuradu fa muradu li ghairihi. Segala sesuatu, ini bahasanya nih. Fa kullu ma siwah, segala sesuatu selain Allah, mimma yuhab, yang kau cintai, wa yurad, dan yang kau inginkan, fa muradu li ghairi, pada hakikatnya engkau menginginkan selain daripada itu. Maksudnya gimana Ustaz? Yang kita inginkan itu apa sih? Tentram Ustaz, bahagia, oke. Kau pergi ke pantai, kau naik ke gunung, kau pergi ke negeri lain, itu tujuanmu kah atau ke pantai itu supaya kau dapatkan ketenangan? Ketenangan Ustadz, berarti ketika kau pergi ke pantai, itu bukan tujuan aslimu. Tapi pergi ke pantai itu adalah cara kamu untuk menenangkan dirimu. Yang kau inginkan sebenarnya apa? Ketenangan. Maka segala sesuatu yang kau inginkan selain Allah, pada hakikatnya kau bukan menginginkan dianya, tapi kau menginginkan selain dia. Paham Ustaz? Duit. Kita inginkan duitnya atau inginkan hasil dari duit itu Pak? Hasil dari duit. Duit bukan kita inginkan. Duit kita taruh di rumah, taruh berangkas, dimakan sama rayap, selesai hidup. Bertahun-tahun dikumpulin, habis itu dibuka 10 tahun dimakan sama rayap semuanya. Lalu kenapa kita cari duit sekarang? Karena dengan duit kau bisa makan, kau bisa bahagia, kau bisa berikan anak. Berarti bukan duitnya yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan? Ketenteraman yang ada pada duit itu. Maka segala sesuatu yang kau inginkan selain Allah, pada hakikatnya bukan zatnya yang kau inginkan, tapi selainnya yang kau inginkan. Kecuali Allah. Kalau Allah yang menjadi tujuan, gak ada lain, semua ada pada Allah.
Semua ada pada Allah. Maka kata dia di sini, wa kullu ma siwah, segala sesuatu selain Allah, mimma yuhib, dari apa-apa yang dicintai, wa yurad, dari apa-apa yang diinginkan, fa muradun li ghairi, sebenarnya kau menginginkan selainnya, bukan itu tujuanmu. Wa laisal muradul mahbub li dzati illa wahid, dan tidak ada keinginan yang dicintai dan disukai zatnya kecuali cuma satu. Ilaihi muntaha, yang kepada dia semua berlabuh. Saya bacakan bahasa Indonesianya, Pak. Kalau tadi itu terjemahan saya bebas. Saya bacakan ya. Hikmah tauhid yang tersirat pada bahasan sebelumnya adalah hati tidak akan tenang, tentram dan damai kecuali dengan tersambung dan sampai kepada Allah. Hati tidak akan damai, tentram kecuali sampai kepada Allah. Kecintaan serta keinginan terhadap sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zatnya, karena tidak ada yang boleh diinginkan dan dicintai karena zatnya melainkan Allah. Itu juga maksudnya. Segala sesuatu yang kau inginkan, yang kau cintai, itu bukan karena zatnya, tapi kau inginkan selain daripada itu, kecuali Allah. Karena semua ada pada Allah. Kebahagiaan ada pada Allah, ketentraman ada pada Allah, keamanan ada pada Allah. Apapun semua ada pada Allah. Maka pada hakikatnya segala keinginanmu itu akan berlabuh kepada Allah. Coba sebutkan keinginan manusia. Coba sebutkan kecintaan manusia. Semua keinginan dan kecintaan itu pasti berlabuhnya pada Allah, karena dia yang memilikinya. Dan segala sesuatu pasti akan berpulang padanya. Mustahil apabila segala sesuatu berakhir pada dua zat berbeda. Sebagaimana mustahilnya penciptaan makhluk oleh dua zat yang berbeda. Ya, artinya nggak mungkin ada dua sumber yang berbeda. Pasti sumbernya sama. Kalau dia menciptakan, dia mengatur, dia pula yang memberikan. Sebagaimana penciptaan ini, tidak mungkin ada yang dua menciptakan di alam ini. Maka begitu pula segala bentuk kecintaan, keinginan, harapan, cita-cita, semua yang kita inginkan pasti ujungnya berlabuh kepada Allah. Dia yang memiliki, dia yang mempunyai, dia yang membagi. Kalau begitu, hati ini sebenarnya butuh kepada Allah. Kadang orang-orang bilang sekarang, Ustadz, saya mau healing jalan-jalan dulu nih, pusing kerjaan. Supaya apa? Tentram pikiran. Oke, kamu jalan-jalan, kamu pergi, itu cuma cara kamu mencari ketentraman, tapi belum tentu kamu dapat. Bisa jadi dapat, iya. Tapi yang pasti ketentraman itu hadiah dari Allah. Apa yang Allah janjikan? Di Quran Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram? Allah janji hati menjadi tentram dengan mengingat Allah. Allah enggak menjanjikan akan hilang semua masalah dan tidak akan datang masalah padamu, tidak. Allah cuma katakan Allah akan tentramkan, tenangkan. Maka di sini orang mukmin memahami kalau ketentraman itu ada pada mengingat Allah, maka hati yang kembali kepada Allah akan Allah hadiahkan ketenangan. Lalu kata Ibnu Qayyim, wa ahkamul awamir wa ahkamun nawazil. Aturan di balik perintah dan aturan di balik kenyataan. Maksudnya awamir di sini adalah hukum-hukum syariat dan hukum-hukum kauniyah. Wal bu'du daiman mutaqallibun baina ahkamul awamir wa ahkamun nawazil. Wal abdu, seorang hamba selalu dia berputar di antara hukum-hukum syariat dan hukum-hukum kenyataan, musibah. Wa wayah muhtaju bal muttar ila aun indal awamir. Bahkan dia sangat membutuhkan kepada pertolongan ketika ada perintah Allah. Wa ila lutfi indan nawazil, dan dia sangat butuh kelembutan Allah ketika mendapatkan musibah.
Jadi gini, manusia itu pasti di antara hukum-hukum perintah Allah dan di antara musibah. Kalau itu memang terjadi, maka untuk menghadapi perintah, dia butuh pertolongan Allah agar dia mampu mengerjakan perintah. Dari ini maka Allah mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Dikaitkannya permintaan tolong dengan ibadah karena ibadah itu perintah dan kita tidak akan bisa menyempurnakan perintah kecuali dengan pertolongan Allah. Jiwa kita lemah, iman kita lemah, kemauan kita lemah, godaan besar. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menyempurnakan penghambaan diri ini kepada Allah. Maka perintah-perintah Allah itu yang agar kita bisa melakukannya, kita butuh pertolongan. Allah kaitkan antara ibadah dan pertolongan di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta tolong. Adapun musibah itu pasti akan menimpa diri kita. Kecil atau besar, banyak atau sedikit, itu pasti ada. Adapun musibah jika menimpa diri kita, maka kita butuh kasih sayang dan kelembutan Allah. Kita butuh agar Allah mengasihani kita. Maka dua ini menjadi modal kehidupan. Karena hidup pun berbalik di antara dua keadaan ini. Keadaan harus menjalankan perintah, keadaan terkadang mendapatkan musibah. Keadaan agar bisa menjalankan perintah, keadaan kita butuh Allah tolong kita. Keadaan ketika kita mendapatkan musibah, kita butuh kelembutan Allah agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan musibah dari kita. Kalau begitu, ala qadri qiyamu bil awamir yahsul lahu min lutfi inda nawazil. Sesuai dengan ibadah dia kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kelembutan Allah dan pertolongan Allah sesuai dengan itu. Semakin dia beribadah kepada Allah, semakin dia mendekatkan diri pada Allah, maka kasih sayang dan kelembutan Allah kepada dia semakin spesial. Kelembutan dan kebaikan Allah kepada kita, kita butuhkan untuk menghadapi masalah dan musibah. Bagaimana agar kelembutan Allah dan kebaikan Allah diberikan kepada kita yang besar? Caranya adalah kita mengerjakan apa yang Allah inginkan untuk kita. Itu dari perintah. Maka semakin kita besar, semakin kita kuat, semakin kita baik melakukan perintah, semakin besar pula kelembutan Allah untuk kita. Dikatakan lagi di sini, ya, kasih sayang yang didapatkan hamba sewaktu ditimpa musibah sebanding dengan kadar perintah yang dia kerjakannya. Ini terjemahannya. Kasih sayang yang didapatkan hamba sewaktu dia ditimpa musibah sebanding dengan kadar perintah Allah yang dia kerjakan. Kita mau Allah memberikan kepada kita spesial perhatian. Ketika kita dapat musibah langsung ditolong. Ketika kita dapat kesulitan langsung dimudahkan. Ketika kita berdoa, kita mau doa kita langsung dikabulkan. Kita mau kita dispesialkan oleh Allah ketika mendapatkan musibah. Pemberian spesial dari Allah ini berarti kelembutan Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah untuk kita. Perhatian ini, kelembutan ini akan kita dapati, yakin kita dapati. Tetapi sesuai dengan perintah Allah yang kita kerjakan. Kalau Allah dan perintahnya kita spesialkan dalam hidup kita, sholatnya manggil kita spesialkan, kita dulukan. Perkara yang haram dan yang halal Allah perintahkan kita spesialkan, kita dulukan. Kita jadikan perintah-perintah Allah itu adalah petuah-petuah yang spesial bagi diri kita, maka kita akan mendapatkan perhatian yang spesial dari Allah.
Sebesar apa perintah-perintah Allah tadi kita spesialkan dalam hidup kita, maka sebesar itulah Allah memberikan kita hadiah berupa kelembutan dan kebaikan yang spesial untuk kita. Bagaimana mungkin kita minta doa kita spesial dikabulkan, masalah kita secepatnya diuraikan. Kita minta kita diperhatikan khusus oleh Allah. Kita minta itu, tapi kita nggak pernah mengkhususkan Allah dalam diri kita. Panggilannya kita acuhkan. Perkara yang haram kita nggak peduli. Sholatnya bahkan kita nomor duakan. Tapi kita minta kita supaya jadi nomor satu di sisi Allah. Gimana bisa? Kamu aja menomor duakan Allah, tapi kamu mau permintaanmu nomor satu di sisi Allah. Engkau akan menjadi nomor satu di sisi Allah ketika engkau jadikan Allah nomor satu di hatimu. Maka itu katanya kelembutan Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah sesuai dengan ketaatanmu kepada Allah. Jadi kalau para nabi Allah berikan spesial karena memang Allah spesial di hati mereka. Sampai nabi kalau dilempar ke dalam api dia cuma mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, apinya dingin. Tapi kalau kita dilempar ke api, mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, kira-kira gimana Pak? Apakah ayatnya yang salah? Apakah janjinya yang salah? Kenapa Ibrahim kok bisa hasbunallah wa ni'mal wakil, apinya dingin? Kenapa saya kok nggak bisa? Jangan salahkan yang berjanji, salahkan kamu, jangan-jangan orang yang tidak masuk dalam kriteria yang dijanjikan. Yang berjanji nggak salah. Tapi ketika kita nggak dapat janji karena syarat dan ketentuan tidak terpenuhi dalam diri kita. Iya tidak Pak? Bukan Allah yang salah dalam berjanji. Allah ketika ingin berjanji memudahkan kita, melapangkan kita, memberikan kita pertolongan, nas'alallah salam wal afiyah. Allah pasti Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala janjinya. Tapi ketika kita tidak dapati, bukan Allah yang mengingkari janji. Tapi bisa jadi kita bukan orang termasuk kriteria yang dijanjikan. Karena ibadah kita kurang, karena keikhlasan kita kurang, karena pengkhususan diri kita kepada Allah kurang. Bisa jadi itu faktor-faktor Allah Subhanahu wa taala belum memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Maka kata di sini, kasih sayang yang didapatkan hamba sewaktu ditimpa musibah sebanding dengan kadar perintah Allah yang dia kerjakan. Jika dia melaksanakan perintah itu secara sempurna, lahir dan batin, lahirnya sesuai dengan keinginan Allah, syariat Allah, tata cara Allah, batinnya sesuai dengan keikhlasan dan kejujuran karena Allah. Ketika melaksanakan perintah itu sempurna lahir dan batin, niscaya ia akan mendapatkan kasih sayang secara lahir dan batin. Akan tetapi apabila perintah itu dilaksanakan dalam bentuk lahir saja, sholat lahirnya, sedekah lahirnya, batinnya kosong dari keikhlasan. Bahkan batinnya cuman ini mah ritual, ini mah kebiasaan. Udah nggak ada di dalam batinnya itu penghambaan diri kepada Allah. Hanya lahirnya saja seolah-olah dia menghambakan diri kepada Allah. Apa dikatakan? Ia akan mendapatkan kasih sayang lahir dan batin. Akan tetapi apabila perintah itu dilaksanakan dalam bentuk lahir saja, tanpa mencakup hakikatnya, maksudnya batinnya, isinya nggak ada, niscaya ia hanya akan memperoleh kasih sayang lahiriah saja. Namun sedikit sekali kasih sayang batiniah yang dia raih. Artinya dia juga cuma dapat lahirnya saja. Batinnya, jiwanya, ketenangannya, ketenteramannya, kelapangannya Allah belum kasih. Fa in qama bisuwariha duna haqaiqiha. Kalau dia mengerjakan secara zahir saja, secara gambar saja, secara fisiknya saja, duna haqaiqiha, tanpa mengerjakan tanpa sesuai hakikatnya,
Nala latfu fi dhahir, dia akan mendapatkan kelembutan Allah hanya dohir saja. Wa qal nasibu minal latfi fil batin, maka sedikit dia mendapatkan kelembutan Allah di dalam batinnya. Ini masih kaitan tadi. Masih kaitan tentang orang yang taat kepada Allah akan diberikan ketentraman. Ketentraman itu adalah batin. Ketika batinmu betul beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya dan sejujur-jujurnya, bukan hanya zahir saja, bukan hanya jasad saja, maka Allah akan berikan kebaikan itu kepada lahir dan batin. Kemudian latful batin, kelembutan Allah, kasih sayang Allah secara batin. Fa in qulta, kalau kau ditanya, ma latful batin, apa itu kasih sayang Allah kepada batin kita? Maka jawabannya, fahuwa ma yahsulu liqalbi inda nawazil minas sakinah wa tuma'ninah. Ini dia. Kalau ditanya apa bentuk kasih sayang Allah kepada kita secara batin, maka jawabannya, apa-apa yang didapati oleh hati berupa ketenangan dan ketentraman ketika mendapatkan musibah, itulah bentuk kelembutan Allah. Saya contohkan tadi orang tabrak mobil, Pak. Mobilnya diserempet. Betul dia marah. Tapi hati dia lapang. Tapi dada dia tetap merasa tu'maninah. Maka dia akan tetap bisa menghadapi masalah. Tabrakannya tetap ada, tapi dia mampu menghadapi tabrakan tadi dengan dada yang lapang. Dada yang lapang ini, ketenangan jiwa ini, ketentraman ini berarti ini bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Jangan kita berpikir kasih sayang Allah kepada kita adalah kita tidak pernah tertimpa musibah. Itu nggak mungkin. Tapi kasih sayang Allah kepada kita adalah ketika tertimpa musibah atau sesuatu yang kita nggak sukai, Allah berikan ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, dan Allah berikan taufik untuk mengambil keputusan yang benar. Berarti ketika itu Allah sedang membimbing kita. Contoh, kematian pasti ada. Ada seorang suami yang ditinggal mati istrinya. Karena hati dia sudah penuh bergantung kepada istri tadi. Ketika meninggal istrinya dan dia nggak mendapatkan taufik dan pertolongan dan kasih sayang Allah, stres dia. Gila dia. Sempit hidupnya, frustasi. Orang yang kedua sama, ditinggal istri. Oh, istrinya dia orang cintai, bahkan dia sangat mencintai istrinya. Tapi karena hati dia selama ini dekat sama Allah, mengerjakan perintah Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah kasih hatinya lapang, terima kepada takdir. Hilang dari dia tadi kegelisahan, kegundahan, kesetresan, hilang dari dia. Masalahnya tetap ada, si A tetap ada masalah hilangnya istri, si B tetap ada masalah hilangnya istri. Masalah tetap ada, tapi yang satu dibiarkan tanpa kelembutan dan pertolongan Allah untuk menghadapi masalah sehingga dia merasakan kegundahan, kegalauan. Yang satu Allah berikan pertolongan berupa kelembutan dari Allah, Allah lapangkan dirinya. Ini yang kita bilang tadi, masalah tetap ada, musibah tetap ada. Tapi belum tentu yang satu ditolong, yang satu tidak ditolong. Jadi kalau kita ingin berpikir, berpikirlah supaya setiap masalah kita ditolong. Itu berpikir yang benar. Jangan berpikir, ya Allah kapan aku nggak punya musibah. Karena selama kita masih hidup, pasti ada ujian. Tapi berpikirlah, ya Allah, ketika ada ujian itu, ringankan untukku, mudahkan untukku, bantu aku untuk menghadapi ujian tadi. Dengan apa? Dengan ketenangan jiwa. Bagaimana jiwa ini bisa tenang? Dengan kau mendekat kepada Dia. Allah, semakin kau khususkan Allah dalam dirimu, semakin Allah khususkan engkau untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan lagi di sini. Wa zawal qala wa itirab wal jaza yastakhdhi. Ya, apabila Anda bertanya,
Seperti apakah kasih sayang secara batin yang diperoleh hamba ketika ditimpa musibah? Maka kami jelaskan sebagai berikut. Kasih sayang secara batin adalah sesuatu yang akan menciptakan ketenangan dan kedamaian, serta menghilangkan keresahan, kegundahan, keluh kesah dari hati seorang hamba ketika tertimpa satu musibah. Ini kita jelaskan tadi. Ya. Wa baina yaday sayyidihi dalilan lahu mustaqinan nadiran ilaihi biqalbih. Pada kondisi demikian, seorang hamba akan merendahkan diri di hadapan Rabb-Nya. Ketika dia sudah tahu begitu masalahnya, dia merendahkan diri di hadapan Rabb-Nya. Sakinan ilaihi bi ruhi wa sirrih. Ya, di hadapan Rabb-Nya dengan penuh rasa hina, lalu memandangnya dengan hatinya dan bersimpuh kepadanya dengan segenap jiwanya. Pengakuan terhadap kasih sayang Allah Azza wa Jalla telah menyibukkan dirinya dari kepedihan deritanya. Ini lebih tinggi lagi. Wa qad syaghalahu syahidu lutfihi min wa qad syaghalahu musyahadatul lutfihi bihi an syiddati ma huwa fihi minal alam. Wah, subhanallah. Ini yang lebih tinggi lagi. Tingkatan jiwa dan tauhid yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Ketika dia mendapatkan musibah, dia tahu lapangnya jiwa, mampunya dia menghadapi, tenangnya diri, hilangnya kegundahan, itu merupakan pertolongan Allah. Kalau sampai di situ saja dia sadar bahwasan itu pertolongan Allah dan kasih sayang Allah, itu sudah sebuah nikmat buat dia. Ini yang lebih tinggi lagi, ketika dia sadar kelapangan jiwa, ketenangan diri itu ada, dia hanya sibuk dengan melihat kelapangan diri ini. Sampai dia melupakan segala bentuk musibah yang ada pada dia. Karena dia sibuk melihat kebaikan dan tidak sibuk melihat kejelekannya lagi. Udah gak nampak sama dia. Contohlah, kaki luka Pak, berdarah, sakit tidak? Pasti sakit Ustaz. Telapak kaki kita pecah-pecah berdarah, sakit tidak? Sakit Ustaz. Rasulullah SAW pernah sholat sampai kakinya pecah-pecah dan berdarah. Kenapa dia nggak merasakan pedihnya kaki itu? Bahkan dia sholatnya panjang, lama, nggak merasakan lagi pedihnya kaki. Karena dia fokus kepada ketenangan jiwa, kasih sayang Allah yang ada pada dia. Sehingga kepedihan sudah nggak kerasa lagi. Ini tingkat yang lebih tinggi. Begitupun ada orang yang ketika ketimpa musibah, dia nggak sibuk lagi dengan musibahnya. Dia sibuk dengan nikmat Allah yang ada pada diri dia. Maka itu para ulama mengatakan kalau ada orang ketimpa musibah lalu bersyukur, inilah makomnya. Inilah kedudukannya. Dia nggak sibuk lagi dengan luka yang ada pada dia. Luka itu sakit, tapi dia sudah sibuk dengan kelezatan iman yang ada pada hatinya. Maka itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni yang lalu akan datang? Kenapa kau sholat sampai kakimu pecah-pecah? Jawaban Rasulullah, afa akuna abdan syakura. Kita jangankan kaki pecah Pak, baru gatal nyamuknya udah kerasa sholat kita. Kenapa? Merasakan kelezatan tumakninahnya jiwa belum atau tidak seperti Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah diberikan spesial itu oleh Allah? Karena dia telah menjadikan Allah spesial dalam hatinya. Ini yang diinginkan Ibnu Qayyim tadi. Jadi kalau kita memahami pertolongan Allah itu bukan berarti hilangnya musibah. Tapi pertolongan Allah berarti bisa jadi Allah lapangkan kita untuk menghadapi masalah. Allah bimbing kita untuk berpikir yang baik. Sehingga mengambil keputusan yang baik itu nikmat dari Allah. Bisa jadi masalah kita sama orang lain. Tapi orang lain menghadapi masalah itu dengan berat hati. Dengan sulit. Bahkan mungkin dia stres. Tapi yang satu lagi menghadapi masalah yang sama. Tetap diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit lagi. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim, faqad syaghalahu musyahadatul lutfi. Dia hanya sibuk dengan kebaikan Allah pada dirinya. Dibanding dia sibuk melihat kepedihan dan sakitnya diri dia. Wa qad ghayyabu an syuhudud dalik ma'rifatu bi husni ikhtiyari lahu. Dia sudah enggak melihat lagi musibah-musibah tadi. Karena dia sudah tenggelam dengan keyakinan apapun yang Allah pilihkan untuk saya pasti baik. Karena dia sudah berpikir seperti itu.
Yakin seperti itu. Kenapa yakin? Kenapa dia yakin segala yang Allah pilih untuk dia baik? Karena selama ini dia berhubungan baik dengan Allah. Maka dia pun yakin Allah pasti berbuat baik. Tidak akan mendolimi saya. Lah, ketika ini dia yakini, maka dia akan sibuk dengan kebaikan Allah. Tidak lagi sibuk dengan musibah yang ada pada dirinya. Apa sih kebaikan Allah ketika kita tertimpa musibah? Diangkatnya dosa, dimudahkan masuk surga, diringankan dari neraka, sampai duri yang menusuk kita akan menggugurkan dosa. Sehingga dia sibuk dengan itu. Ini mengangkat dosa saya, ini mengangkat derajat saya, ini mendekatkan diri saya kepada Allah, ini menghapuskan kesalahan-kesalahan saya. Dia nggak sibuk lagi dengan musibah, tapi dia sibuk dengan keutamaan-keutamaan dan kebaikan Allah pada diri dia. Wa annahu 'abdun mahdun yajri 'alaihi sayyiduhu ahkamu. Dan dia sadar bahwasan dia itu hanya hamba yang diatur, keputusan ada pada Allah. Bukan dia yang ngatur, tapi Allah yang ngatur. Wa ridha an sakit, baik dia ridho atau dia murka, fa in radiya nala ridho. Kalau dia ridho dengan hukum Allah, keputusan Allah, takdir Allah, maka Allah akan ridhoi dia. Kalau dia murka, benci, marah dengan ketentuan dan takdir Allah, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kalau sudah dapat musibah kita murka? Itu sama seperti orang jatuh ke timpa tangga. Masalah nggak selesai, malah nambah dosa. Malah menyempitkan dada. Falihada latf batin. Inilah kelembutan Allah secara batin. Samratu tilkal muamalah batinah. Ini didapati kenapa? Karena buah dari amal batinmu. Apa amal batin itu, Pak? Keikhlasan. Wa yazidu bi ziyadatiha. Kelembutan ini akan bertambah sesuai dengan tambahnya amalan batinmu. Wa yanqusu bi naqsaniha. Kelembutan batin ini akan berkurang sesuai dengan kurangnya amalan batinmu. Jadi ketentraman, kebaikan, sakinah di dalam jiwa itu dikarenakan batin yang beribadah, berzikir, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak tujuan hati karena Allah, semakin kuat, maka semakin besar kelembutan Allah kepada jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang? Allahu a'lam. Ini yang kita bahas. Ada pertanyaan, tafadhol, ada waktu mungkin 3 menit. Silahkan. Tafadhol. Itulah kebaikan Allah untuk kita. Coba Pak, baru pertama-tama kali hijrah, ibadah kita berat. Nggak dirasakan nikmat dalam diri. Bahkan sulit dan sempit. Kira-kira jadi hijrah atau mundur jadi? Mundur. Allah baik sama kita. Begitu kita mau berubah, Allah kasih nikmat zikir, Allah kasih nikmat sholat, Allah kasih nikmat puasa, Allah kasih nikmat dengar nasihat. Sampai kapan? Sampai Allah anggap kadang-kadang jiwa kita kokoh. Udah mengerti ibadah ini wajib, udah mengerti nasihat itu kebaikan, udah mengerti saya harus menghambakan diri kepada Allah. Udah mulai kita jalan di rel kita nih, perlahan. Allah uji kita, cabut sedikit-sedikit tadi. Nikmat tadi cabut sedikit, tetap istiqomah gak kamu? Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Agar Allah uji kalian siapa yang baik dari kalian amal. Maka bisa jadi orang yang terus-terusan seperti itu saja sholatnya, dia akan merasakan sholat itu gak ada rasa nikmat. Karena begitu terus. Tapi bagi mereka yang baru pertama kali Allah berikan taufik dan hidayah, bisa jadi sholatnya dengan nangis. Begitu udah 2 tahun sholat, ngaji, kok nangis susah ya? Karena saatnya di sini
Allah ingin menguji dirimu, apakah engkau tetap berjuang di jalan Allah ketika Allah cabut sedikit nikmat ini. Lalu bagaimana cara kita supaya nikmat ini gak hilang? Bikin strategi lain. Apa itu? Strategi lain, sesuatu ibadah yang bisa yang menumbuhkan ketaatan kita yang baru. Contoh, sholatnya diperkusyuk. Contoh, ibadahnya ditambah. Atau Qur'annya diperbaiki. Atau banyak mendengar muhasabah diri. Jaddidu imanakum. Rasulullah mengatakan perbaharuilah iman kalian. Karena iman itu terkadang seperti baju yang usang yang perlu diperbaiki, kata Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, inna likulli amalin sirrah wa inna likulli siratin fatrah. Setiap amal itu ada semangatnya dan setiap semangat ada futurnya, lemahnya. Faman kanat fatratuhu illa sunnati faqad naja. Barang siapa yang futur dan lemahnya tetap di atas agamaku dan sunnahku, kata Rasulullah, faqad naja, dia telah selamat. Jadi ada orang seperti itu. Dan itu dialami oleh siapapun. Bahkan para sahabat mengalami itu. Perubahan keimanan dalam hati yang menunjukkan iman itu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Tafadhol. Atau kita cukupkan sampai di sini? Silahkan Pak. Satu lagi. Masya Allah. Futur pasti dialami oleh siapapun Pak. Jangankan kita, Abu Bakar As-Siddiq futur. Cuman futurnya Abu Bakar As-Siddiq beda sama futurnya kita. Futurnya kita kadang-kadang subuh aja bangunnya susah Pak. Ya. Lalu bagaimana supaya tidak futur kelamaan? Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami akan berikan petunjuk kepada jalan kami. Artinya apa? Disitulah saatnya kita bergelut dengan diri kita sendiri. Lagi futur Ustadz, apakah lagi futur pembenaran sehingga kita nggak sholat ke masjid? Lagi futur Ustadz, apakah lagi futur pembenaran kita melakukan maksiat? Enggak. Orang yang bergelut dengan dirinya sendiri ketika futur, itulah salah satu cara dia mengalahkan kefuturan. Tapi kalau dia nggak pernah berani bergelut dengan kefuturan, maka kefuturan akan mendominasi kepada dirinya dan dia tetap terus akan dalam kelemahan. Maka itu di dalam riwayat dikatakan, al-mujahid alladzi jahada nafsah. Orang yang berperang itu adalah orang yang memerangi nafsunya. Jadi bagaimana caranya? Ya perangi diri kita. Tapi lemah Ustadz. Iya perangi. Tapi berat Ustadz. Iya perangi. Sampai kapan? Sampai datang pertolongan itu lagi. Sampai datang pertolongan itu lagi. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.